Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita akan bahas mengenai Access Control List atau singkatnya ACL. Jadi ACL atau Access Control List ini itu artinya kita akan memblokir atau mengizinkan paket. Jadi memblokir atau menerima paket yang diizinkan. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya sudah membuat topologinya, di mana topologi ini terdapat router 2811, kemudian switch 2960, server, dan PC. Sekarang kita akan konfigurasi switchnya dulu. Kita mulai dari switch 1. Enak, konfig. Kita akan terangkan dulu IMT FA0/1 switch port mode terang. Sekarang kita akan membuat VLAN-nya. Di sini terdapat VLAN 10, 20, dan 30. Kita exit. Kemudian kita buat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Setelah membuat VLAN, kita akan memasukkan interface-nya ke VLAN. Kita exit dulu. Kita mulai dari VLAN 10, itu interface-nya /2 dan /3. Kita INT, kita menggunakan range FA0/2 sampai 3. Lalu kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kemudian VLAN 20 INT range FA0/4 sampai 5. 4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, kita exit. Lanjut yang VLAN 30. NTR FA0/6 sampai 7. Port mode akses, port akses VLAN 30. Oke, ini sudah. Kemudian kita lihat to show VLAN brief. Oke, di sini interface-nya sudah masuk. Setelah konfigurasi di switch satunya sudah selesai, kita lanjut konfigurasi di router 1. Kita buka router satunya. Kita pilih no. Kita enak kontak. Oh ya, sebelum itu kita ke physical dulu. Kita zoom in. Di sini kita akan menambahkan yang NM1FETX. Nah, caranya itu kita matikan dulu. Kemudian kita tambahkan ini. Jika sudah, kita nyalakan lagi. Kemudian kita ke CLI. Dan ini masih loading. Kita pilih no. Kita enak kontak. Kita akan menambahkan IP-nya dulu. Kita mulai dari IP yang ini. INT FA0/1. Kemudian IP address 20.1, subnet masknya jangan lupa. Terkenal, kemudian no shutdown. Lanjut yang arah sini. Kita exit. INT FA0/0. IP address 10 plus 10.1 55.0, kemudian shutdown. Sekarang kita akan membuat sub interface-nya karena kita di sini itu membuat VLAN. Kita exit dulu. Kemudian masuk ke interface yang FA0/1. Kemudian titik, kemudian masukkan VLAN-nya, VLAN 10. Kita enter. Kemudian encapsulation .1q, kemudian 10. Kemudian tambahkan IP address. Nah, di sini IP address-nya itu yang VLAN 10 192.168.10.1, kemudian subnet masknya 255.0. Kemudian kita exit.
Lanjut yang VLAN 20 nya kita ganti 20, kemudian encapsulation nya ganti 20, dan IP address kita tinggal ganti aja jadi 20. Exit. Lanjut yang VLAN 30 sama, kemudian encapsulation, exit. Sekarang kita masukkan IP di PC nya. Kita mulai dari PC 1. Gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian di PC 2 nya 192.168.10.3, 192.168.10.1. Kita lanjut di PC 3 nya. Mungkin ini akan kita percepat teman-teman karena ini pasti lama. Oke, ini sudah selesai konfigurasi IP di PC nya. Sekarang kita akan konfigurasi di area sini. Kita konfigurasi di router 2. Seperti yang di router 1, kita zoom in, kemudian kita tambahkan yang TX ini, kita matikan dulu, kemudian kita tambahkan, kita nyalakan lagi, kemudian kita ke CLI, dan ini masih proses. Nah, ini sudah, kita pilih no, dan enak, config. Kita konfigurasi IP-nya dulu. Kita konfigurasi yang ini dulu. int fa0/1 IP address 192.168.1.1 255.0. Jangan lupa no shutdown. Kita exit. Kita lanjut yang IP fa0/0. int fa0/0 IP address 10.2.0, enter, kemudian no shutdown. Oke, ini sudah selesai. Kita fast time forward. Tapi teman-teman, di area sini kita akan pakai IP untuk servernya itu secara DHCP, jadi kita nggak konfigurasi statik. Kita konfigurasi IP DHCP-nya itu di router 2-nya. Kita buka router 2-nya. Kita exit dulu. Perintahnya IP DHCP all server. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan networknya 192.168.1.0. Kemudian subnet masknya 255.0. Kemudian default router kita tab 192.168.1.1. Kita enter, kemudian DNS servernya kita tab 888. Kita enter. Oke, ini sudah. Sekarang kita konfigurasi di switchnya. Kita di switch 2. CLI enak konten. Kita akan menerangkan dulu int fa0/1 switch port mode terang. Sekarang kita akan minta IP DHCP di server 1 sampai 3. Kita buka server satunya. Kita ke desktop, IP configuration, kemudian DHCP. Nah, ini sudah successful dan sudah mendapatkan IP 192.168.1.2. Kemudian di server 2-nya
desktop IP configuration kita DHCP. Dan ini juga sudah successful dan IP-nya 1.3 di server 3-nya. Ini sudah sukses dan IP-nya 1.4. Di sini konfigurasi IP-nya sudah semua. Sebelum kita kembali ke topik utama, access control list, kita akan konfigurasi dynamic routing-nya. Karena ini belum bisa ping semua, teman-teman. Kita akan konfigurasi dynamic routing-nya pakai yang OSPF. Kita ke router 1. Kita ina config, kemudian router OSPF, kita menggunakan 1. Kita enter. Di router 1 kita akan mempromosikan network dari VLAN 10, 20, dan 30. Kita mulai dari VLAN 10. Network itu 92.168.10.0. Jangan lupa wildcard-nya 255, kemudian area. Kita menggunakan area 0. Lanjut yang VLAN 20-nya 192.168.20.0 wildcard titik 255 area 0. Kemudian yang network VLAN 30 kita promosikan juga IP yang 10 dan 20 ini. Network 10.10.10.0 wildcard-nya 255 area 0. Kita enter. Kemudian yang 20-nya kita ganti IP-nya aja 20.20.20.0. Kita enter. Sekarang kita konfigurasi di router 2-nya. Kita buka router 2. Kita exit. Kemudian router OSPF 1 dan network 10.10.10.0 wildcard-nya 255. Kemudian areanya kita pakai yang 0 juga. Kemudian network lagi 192.168.1.0 wildcard-nya 255. Oke, kita ulangi saja. Network 192.168.1.0 wildcard 255 area 0. Oke. Kemudian kita lihat to show IP route. Di sini sudah ada OSPF dari VLAN 10, 20, dan 30. Kita coba ping dari server 1 ke PC 5. 1 ke PC 5. Oke, ini masih violet, kita coba lagi. Nah, maka di sini sudah successful. Nah, sekarang saatnya kita bahas tentang access control list atau ACL. Jadi ACL ini itu seperti firewall. Jadi dia akan mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim. Misal PC 4 ingin kirim paket ke server 2, terus nantinya akan diblokir paketnya. Jadi nggak bisa kekirim atau violet. Nah, kali ini kita akan belajar kasus. Kasus kita kali ini akan memblokir yang ada di VLAN 30. Kita akan memblokir VLAN 30 ke server 2. Kita blokir VLAN 30 agar tidak bisa ping ke server 2. Kalian juga harus tahu kalau ACL itu ada dua tipe. Yaitu yang pertama standar. Nanti kita akan konfigurasi yang standar. Kemudian yang kedua ada extended. Oke, langsung saja kita konfigurasi karena di kasusnya server 2, jadi kita konfigurasi di router 2. Kita exit. Perintahnya access list. Kita tanda tanya dulu. Nah, di sini kita akan pakai yang standar. Jadi dari 1 sampai 99. Kita pakai yang 1. Kita tanda tanya lagi. Di sini ada Denny, permit, dan remark. Kalau Denny itu dia memblokir paket.
Kalau permit itu dia mengizinkan paket. Kita akan pakai yang deny atau yang memblokir. Jadi kita tuliskan di sini deny. Kemudian kita tanda tanya lagi. Di sini ada ABCD, any, dan host. Kita bahas dari yang host. Kalau host ini hanya satu komputer atau hanya satu PC. Kalau any itu siapa saja, dan kalau ABCD itu hanya network. Kita akan pakai yang ABCD ini. Jadi kita menggunakan network. Kita di sini tuliskan networknya 192.168.30.0. Jadi ini network dari VLAN 30. Kita tanda tanya lagi. Di sini kita disuruh memasukkan wildcard-nya. Jadi kita tuliskan wildcard-nya 0.0.255. Kita enter, kemudian kita lihat to show access list. Kita enter. Di sini sudah ada deny. Tapi teman-teman, dari konfigurasi ini itu belum selesai karena si ACL ini dia standarnya adalah deny atau memblokir. Ini artinya kalau belum didefinisikan semuanya, itu semuanya akan terblokir. Walau tadi kita hanya memasukkan network dari VLAN 30, tapi ini semuanya masih tetap terblokir. Oleh karena itu kita perlu menentukan untuk in atau out-nya. Karena itu sekarang kita akan definisikan semua selain dari VLAN 30 ini diizinkan. Oke, kita coba lagi access list 1. Kemudian kita tanda tanya. Tadi kan kita pilih yang deny atau memblokir. Nah, sekarang kita akan mengizinkan atau permit. Oke, langsung saja di sini permit. Nih. Kita enter. Jadi kenapa tadi kita pilih yang deny? Tadi kita itu mengecualikan dulu untuk VLAN 30-nya. Baru sekarang kita akan mengizinkan untuk semuanya. Kita akan direction control list. Jadi teman-teman di router 2 ini kan ada FA0/0 dan FA0/1. Directionnya itu nanti ada in dan out. In itu masuk dan out itu keluar. Misalkan dari PC 6 ke server 1, itu nantinya server 1 akan diblokir. Nah, paketnya itu akan masuk ke router 1, terus ke router 2. Nah, di router 2 ini paketnya akan diblokir di mana? Di FA0/0 dan FA0/1. Jadi seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk blokirnya itu di FA0/1. Kita buka router 2-nya. Kemudian kita masuk ke interface-nya, int FA0/1. Perintahnya IP access group. Kita menggunakan grup 1, kemudian tanda tanya. Nah, ini ada in itu masuk dan out itu keluar. Kita akan pakai yang out. Jadi kita tuliskan di sini out. Kita enter. Kita coba kirim paket dari VLAN 30 ke server 1. Kita coba di PC 5 ke server 1. Nah, ini akan valid karena sudah diblokir. Kita akan coba kirim paket dari VLAN 20 ke server 2. Nah, maka di sini sudah successful. Jadi yang VLAN 30 tadi sudah diblokir. Kali ini kita akan coba direction-nya itu di FA0/0 atau blokirnya tuh di sini. Kita buka router 2-nya. Kita exit. Kita masuk ke interface FA0/1 dulu. Kemudian yang akses IP akses grup ini kita no. Kemudian kita enter. Kita lihat to show access list. Di sini akses listnya masih ada, tapi ini tidak berfungsi. Kita coba kirim paket dari VLAN 30 ke server 1. Maka itu akan successful. Coba buka router 2-nya. Kita tanamkan lagi direction-nya, kita IP, kemudian akses group 1. Oh, kita enter. Kalau kita tambahkan ini lagi, berarti outnya itu ada di sini atau akan diblokir. Kita coba kirim paket dari PC 6 ke server 1. Nah, maka itu akan valid karena tadi diblokir lagi.
Tapi teman-teman, kalau kita kirim paket dari PC 5 ke router 2, itu akan successful karena di blokernya itu yang di FA0/1. Sekarang kita akan directionnya itu di FA0/0. Kita buka router 2 nya, kita exit, kemudian INT FA0/0, kemudian IP access group 1, kemudian in. Kita enter, artinya kita memblokir dari router juga servernya. Kita coba kirim paket dari PC 5 ke router 2. Nah, itu akan valid. Kita coba lagi dari PC 5 ke server 3. Tentu saja akan valid karena kita tambahkan directionnya itu di FA0/0. Itulah mengapa kita konfigurasinya di router 2. Karena kalau di router 1, misal kita taruh ACL-nya di FA0/1, itu artinya kita memblokir router 1, router 2, dan si servernya. Kita akan coba di router 1-nya. Enak kontak. Oh ya, kita ke router 2 dulu. Kita nokan, kita no IP access group 1 in, kita enter. Nah, baru sekarang kita ke router 1. Perintahnya access list 1 permit ani. Kita enter, kemudian kita lihat to show access list. Enter. Di sini masih ada permit ani atau yang diizinkan. Kali ini kita akan tanamkan ACL-nya di FA0/1, tapi kita akan memblokir VLAN 30 saja. Oke, langsung saja INT FA0/1, kemudian titik 30. Kita enter IP access group 1 in. Oke, kita sudah konfigurasi. Ini artinya kita memblokir VLAN 30 agar dia nggak bisa ping ke router 1. Di router 2 dan si servernya juga nggak bisa. Makanya kita kenapa konfigurasinya di router 2, agar si VLAN 30 ini atau VLAN yang lainnya itu masih bisa terhubung ke router 1. Kita kembalikan lagi aja ya teman-teman. Kita nokan. Terus di router 2 juga kita kembalikan lagi. Untuk outnya di FA0/1. Kita exit, kemudian INT FA0/1, dan IP access group 1 out. Kita enter. Yang terakhir kita akan bahas sequence number ACL. Kita akan coba memblokir PC 2 agar tidak bisa ke server. Tapi kali ini kita hanya memblokir PC 2-nya aja, bukan keseluruhan VLAN-nya. Karena kita ke server, jadi kita konfigurasi di router 2. Oke, kita exit dulu. Perintahnya access list 1 deny. Kemudian kita tanda tanya. Kita akan pakai deny host atau IP-nya. Kita tuliskan IP PC 2-nya 192.168.10.3. Kita enter, kemudian kita lihat to show access list. Kita enter. Ada yang tipe teman-teman. Di sini sudah ada listnya. Kita coba ping dari PC 2 ke server 1. Tapi di sini masih sukses teman-teman. Kita coba lagi dari PC 2 ke server 2. Ini juga masih sukses. Kita coba lihat lagi di router 2-nya. Do show access list. Kalian bisa lihat yang permit ani itu match-nya dari 18 sampai 21. Artinya di mana lagi yang tidak terblokir. Tadi kan kita konfigurasi agar dia itu terblokir. Tapi kenapa dia masuknya match-nya yang permit ani atau semuanya itu diizinkan? Itu karena access list ini itu dia melihat dari atas ke bawah. Ini ada nomor 10, 20, dan 30. Ini disebutnya sebagai sequence number.
Jadi 10.3 ini dia masuknya sequence number 20. Terus gimana nih cara mengatasinya? Cara mengatasinya di sequence number 30 itu sequence numbernya harus di bawah 20. Kita coba IP access list standar, kemudian tanda tanya. Di sini kita disuruh menuliskan angkanya. Saya pakai 1 aja. Kita enter. Kita hilangkan untuk yang 30-nya. Kita 0, kemudian 30. Kita enter. Kita lihat lagi do show access list. Kita enter. Maka access list yang 30 itu sudah nggak ada. Sekarang kita bikin access list yang PC2 itu berada di atasnya sequence number yang 20. Kita bikin yang 11, perintahnya 11 deny, kemudian host, kemudian kita masukkan IP PC2-nya 192.168.10.3. Kita enter, kita lihat lagi do show access list. Enter. Kalian bisa lihat untuk yang IP PC2 dia ada di atasnya permit ani. Kita coba ping dari PC2 ke server 1. Nah, di sini sudah valid. Kita coba lihat lagi. To show access list. Maka di sini yang deny host atau list yang diblokir itu sudah ada 1 match. Jadi sudah nggak masuk ke list yang permit any. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.